customer nakal mau diapain, ya. Jadi buat yang baru bergabung, ya, ada 1-2 nama yang saya lihat, baru ikut, ya. Ini bagian dari series sebenarnya. Ya, jadi beberapa wajah lama nih saya lihat nih ya, udah ikut dari awal, ya, bahkan dari sesi pertama. Nah, ini sebenarnya udah bagian kelima dari satu series yang kita sebut sebagai bukan sales biasa series. Ya, sebelum-sebelumnya ngapain aja? Ya, sebelumnya kita pernah bicara mengenai jangan jadi sales yang tipenya semua sales sama aja. Ya, tapi kita harus jadi seorang sales yang bisa menjadi konsultan terpercaya untuk jangka panjang. Itu sesi satu kemarin ya. Kemudian sesi kedua, salah satu yang sangat menarik ya, itu kita bicara mengenai sales itu hoki atau usaha. Ya, ini juga yang kita diskusikan di pertemuan kedua. Ya, jawabannya apa? Ya, boleh nanti kita putar lagi ya apa namanya rekamannya kalau mau tahu lebih detail. Ingat waktu ketiga kita bicara mengenai pain and pleasure. Menarik. Ternyata nggak semua hal itu perlu dipecahkan. Nggak semua hal itu pain buat orang. Kadang-kadang itu sesuatu yang berbeda sama sekali. Nah, apa aja itu? Nah, kita bahas itu di pertemuan ketiga kemarin. Ya, yang keempat, 2-3 minggu lalu baru ya, 2-3 minggu lalu kita bicara mengenai bagaimana menjual kulkas ke orang di kutub. Yaitu apa? Itu sebenarnya bicara adalah bagaimana memunculkan needs dari orang yang dia mungkin nggak tahu dia punya keperluan seperti itu. Jadi ini yang kita sudah lakukan ya selama beberapa minggu terakhir. Dan hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan yang ya coba ya kita lihat ya apa jawaban, apa kesimpulan di kelas ini mengenai hal ini ya. Oke, siap-siap ya. Jadi coba bantu saya ya, siap-siap tangan di atas chatroom ya. Siap-siap menuliskan jawaban untuk pertanyaan berikut ini. Ya, siap. Yang pakai handphone dipegang dulu handphonenya. Yang pakai laptop siap-siap di chatroom. Ya, kalau udah ready semuanya. Ini ada satu pertanyaan. Pertanyaan yang sudah ditanyakan bertahun-tahun mungkin, berpuluh-puluh tahun mungkin, atau bahkan mungkin sudah ditanyakan berabad-abad, yaitu ini. Apakah customer selalu benar? Coba, saya mau dengar sekilas. Coba silahkan tuliskan di chat room-nya siapa yang beranggapan bahwa betul, customer selalu benar. Ya, ada siapa yang bilang enggak dong, tergantung dong, belum tentu dong. Oh, udah ada tuh yang jawab tuh. Terkadang kurang benar, kurang waras gitu ya. Kadang-kadang nggak waras memang customer itu. Ya, coba kita lihat ada lagi nggak yang jawab lain. Saya setuju loh, Padit ya. Oke, Buria joining di sore ini, selamat datang. Tergantung case-nya. Setuju yang mana? Ya. Jadi ini memang sesuatu yang menarik karena begini. Jadi di awal abad lalu, jadi tahun 1900-an awal, memang istilah ini muncul dari negara-negara Eropa. Ya, bahkan mulainya bukan dari mana-mana, bukan dari Asia, bukan dari mana, tapi muncul dari Eropa. Dengan istilah-istilah yang muncul seperti customer adalah raja. Customer selalu benar. Customer tidak pernah salah. Customer adalah segala-galanya. Jadi ini sebenarnya satu istilah yang sudah muncul
dari awal tahun 1900-an dan di Eropa dan meluas ke seluruh dunia. Dan kalau kita telusuri, itu ada beberapa penulis-penulis Eropa yang menggambarkan hal itu di awal-awal tahun 1900-an. Dan ini berkembang, ya, dan banyak orang adaptasi, terutama waktu itu di industri service, ya. Jadi apapun yang terjadi, customer selalu benar. Sampai ada ininya kan ya, parodinya ya. Kalau bos selalu benar. Kalau tergantung belanjanya Pak, benar. Yo, Jonathan benar. Kalau belanjanya banyak sih benar terus ya. Ya, kalau bilang begini, bos selalu benar. Kalau bos salah, lihat aturan nomor 1. Customer juga begitu. Ya, customer selalu benar. Kalau customer salah, lihat kembali pelaturan nomor 1. Ya, nah, baru belakangan, mungkin sekitar tahun 1980-an akhir, mulai satu gerakan yang namanya adalah the customer is not always right. Dan sampai di sini dulu nih. Jadi ada banyak buku yang judulnya ini nggak cuma satu. Ada beberapa buku yang judulnya sama. Gitu. The customer is not always right. Jadi ada beberapa buku yang judulnya seperti ini. Dan apa? Dan laku. Di dalamnya dia gambarkan apa? Di dalamnya dia gambarkan begini. Kalau kita bilang customer selalu benar, kadang-kadang nggak baik untuk apa? Untuk moral karyawan. Betul nggak? Ada benarnya. Ya, jadi kalau customer benar, berarti karyawan kita salah dong. Gitu. Itu nggak baik. Tapi kalau customer selalu benar, kita harus keluar extra cost. Untuk apa? Untuk damage control. Karena customer kalau komplain, pasti ada sesuatu yang terjadi kan sebenarnya kan ya. Barangnya rusak kah? Atau yang lain-lainnya. Ya, jadi perlu extra cost untuk damage control. Setuju? Ya, setuju. Ya, jadi akhir tahun 1980-an lalu banyak keluar buku-buku yang menyatakan the customer is not always right. Kadang-kadang pebisnis, salesman perlu stand up dan bilang begini, Bapak keliru. Gitu ya. Ini ada satu contoh saya ambil langsung dari buku ini. Ya, dia cerita lucu-lucuan aja. Ya, jadi ini salah satu kisah nyata. Jadi buku yang ada di sebelah kiri ini, ya, buku ini isinya adalah apa? Isinya adalah pengalaman-pengalaman orang-orang yang mengalami customer itu ternyata salah. Gitu. Jadi customer ternyata salah. Nah, ini kumpulan pengalamannya yang lucu-lucu kebanyakan. Jadi apa aja tuh katanya? Ya. Ini ada cerita satu. Nah, jadi ceritanya ada orang melakukan telepon ke toko, gitu kan ya. Dia beli mesin pencuci piring, mesinnya rusak, lalu dia akan kirim seseorang untuk benerin mesin dia, gitu kan ya. Jadi customer service-nya terima telepon, lalu bilang begini, si orang yang servis ya akan bisa datang dalam waktu 2 hari. Customer-nya komplain, 2 hari. Jadi selama 2 hari ini piring-piring di rumah saya gimana? Gitu kan, customer service-nya lalu bercanda. Ini bercanda, ya ini bisa begini. Oke, kalau saya dibayar $10 sehari, saya akan datang dan mencucinya buat Bapak. Customer-nya nggak nangkep. Customer-nya bilang, oke, boleh kalau gitu. Bisa nggak saya bayar pakai store credit gitu? Terus barulah customer service-nya bilang, saya cuma bercanda gitu ya. Ternyata itu nggak benar, jadi
lalu akhirnya dia panggil manajernya, gitu ya, lalu komplain, lalu manajernya marahin dia bilang, bener nggak kata customernya kamu mau cuciin piring dia, gitu kan. Baru di-mention, customer tuh yang nggak bisa bercanda, itu buat mereka ini selalu serius, gitu ya. Isi bukunya itu adalah puluhan cerita seperti ini, gitu loh. Mulai dari di toko, via telepon, ada yang datang ke toko, dan lain-lain lah, macam-macam. Ya cukup menarik sebenarnya. Nah, memikirkan topik ini, ya, customer selalu benar. Saya jadi terpikir, gimana cara kita menentukan customer itu benar atau salah? Coba dipikir sebentar ya. Ada customer, apakah mau beli barang, apakah lagi komplain, atau yang lain-lainnya. Apapun itu. Gimana cara kita bisa desain bahwa dia benar atau salah dalam satu kasus yang berkaitan dengan kita. Coba dipikir sebentar. Ya. Pernah nggak ada pengalaman customer menurut kita salah? Kalau ada, pikir kenapa waktu itu kita bisa bilang bahwa dia salah. Dipikir sebentar ya. Umumnya kita akan bilang pakai akal sehat. Betul ya? Kita akan bilang pakai akal sehat dong. Pakai logika dong. Nggak salah, nggak salah. Ya betul ya, ini satu metode yang sangat bagus sekali. Ya kita pikir ya, customer benar atau salah, coba dipikir aja dulu gitu. Kalau misalkan tadi pakai logika gitu ya nggak mungkin petugas toko datang ke rumahnya orang untuk nyuciin piring lah. Gitu kan. Jadi udah pasti bercanda. Oke, logika masuk. Ya, bisa. Ya, oke gitu. Atau pakai feeling. Kalau pakai feeling mungkin lebih ribet, mungkin melibatkan ego, ya banyak hal ya kalau pakai feeling gitu ya. Tetapi bisa aja. Ya, jadi kalau perasaan saya nggak pas gitu, ya kita akan bilang begini, customer-nya salah atau customer-nya benar. Oke, ya, jadi paling takaran kita itu dua ya. Kalau nggak pakai logika, pakai feeling. Oke, nah sekarang kalau gitu, bantu saya. Coba yang berikut ini, saya akan kasih 1, 2, 3 case. Ya kita coba lihat ya. Nah coba bantu saya, tulis lagi di chat room, customer dalam cerita ini benar atau salah, right or wrong. Coba ya, coba dibikin ya. Cerita pertama, ya, online purchase, online shopping. Customer terima barang seperti biasa, ya sekarang hampir semua toko online yang jual barang yang agak tinggi harganya, pasti akan memasukkan unsur apa? Harus bikin video unboxing atau komplain tidak dilayani. Betul? Betul ya? Oke. Jadi satu hari ada customer komplain, tetapi tidak ada buktinya. Karena apa? Customer tidak membuat video unboxing. Kira-kira dalam kondisi seperti ini, customer benar atau salah? Coba silakan. Ya, oh langsung ke Gaby ya. Salah. Galak amat. Coba yang lain.
customer tidak membuat video unboxing, apakah customer benar atau salah? Coba dipikir sebentar. Benar, ngasih ada receipt. Waduh, ya, nice ya, nice, Adit. Tajam. Coba yang lain, satu benar, satu salah sekarang ini. Oke, kata Bu Ria, salah, karena di packing sudah diinfokan. Prosesnya tuh harus ada unboxing. Gitu. Nah ini pasti pengalaman jualan online-nya udah tinggi nih. Gitu ya. Nah, kalau memang sudah diinfo sebelum pembelian, customer salah. Ya, sebagian besar bilang customer salah. Oke, boleh. Boleh ya. Sebagian besar bilang salah, kecuali kalau Pak Adit bilang ya kalau ada receipt-nya ya boleh dong, gitu. Make sense. Yang kedua kalau gitu. Kita coba ya, yang kedua nih. Terakhir Om Jonathan jawab salah katanya. Oh, masih ada. Ya, Bu Ike salah katanya. Yang kedua. Customer bilang ada sesuatu yang terjadi salah. Ya, lalu dia cuma bilang begini. Biasanya nggak begitu. Bisa jadi begini, dia makan di restoran, lalu dikasih menunya, lalu menurutnya menunya beda. Rasanya beda. Biasanya nggak begitu. Dia komplain. Kasus kedua, customer benar atau salah? Benar. Oke? Benar ya? Coba yang lain. Ya, ada Bu Gaby yang benar gitu. Benar. Sesuai standar, sudah terbiasa. Oke. Benar. Nah, menarik nih. Semua bilang benar nih malah. Oke, sangat menarik. Benar. Karena pasti ada experience sebelumnya. Oke. Ada lagi? Satu orang lagi mungkin? Kalau gitu satu lagi. Buat nutup aja. Ya. Udah ya, ini yang kedua udah ya. Satu lagi, benar atau salah? Customer lagi mengantri, menunggu layanan dari kita, atau mau beli something gitu kan ya. Bisa online, bisa offline, anything. Terus dia bilang begini, pelayanan kalian lambat sekali. Kira-kira kalau dia bilang seperti ini, customer benar atau salah? Coba dipikir semua. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Oke. Ya memang, oh salah. Unpredictable situation and condition. Lanjut, ada lagi? Ya, ini menarik. Ya, adalah sambil silakan dijawab ya. Tergantung situasi. Ya, sambil dijawab kalau masih mau jawab silakan. Saya ingin tunjukin, oh tergantung berapa lamanya. Bisa jadi customer benar. Setuju. Jadi, yang saya mau tunjukkan adalah begini. Perhatikan bahwa dalam 3 kasus ini perusahaan atau penyedia jasa atau toko atau siapapun kita ini nih, kita sebenarnya punya yang namanya SOP. Kita punya yang namanya tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk memastikan bahwa bisnis kita berjalan dengan baik. Jadi bisa apa? Bisa kita dengan membuat video unboxing. Contoh yang pertama. Yang kedua bisa apa? Bisa dengan kalau kita di restoran yang tadi ceritanya gitu ya, walaupun punya pengalaman sebelumnya, kita punya standar. Standar apa? Standar menunya bikinnya seperti apa. Dan yang ketiga, ya dalam kasus pelayanan, kita juga harusnya punya standar. Pelayanan itu selama apa?
Tetapi dalam ketiga kasus ini, perhatikan, customer tidak merasa puas, bahkan merasa merugikan, karena SOP. Perhatikan ini yang menarik. Karena SOP itu yang buat adalah kita. Kalau kita bilang 1 kali 24 jam, menurut dia itu lama, kita merasa kita benar, dia merasa kita salah. Kalau rasanya hari ini nih agak asin nih, ya kita merasa kita sudah benar, dia belum tentu merasa kita benar, dia merasa salah. Walaupun mungkin ada sebelumnya dia makan sesuatu yang terlalu tawar, misalnya waktu dia makan kita rasanya terlalu asin. Dia ketika kasus pertama sudah beli barang dari kita, misalnya 10 kali, 10-10-nya dia nggak pernah mengalami masalah. Kali ke-11 dia beli barang dari kita, dia yakin kita berikan servis yang bagus, dia yakin kita akan kirim barang aman, dia nggak bikin video unboxing, terjadi masalah. Salah siapa? Jadi maksud saya begini sebenarnya. Ternyata ya, nggak segampang itu ya memutuskan benar atau salah gitu. Karena benar atau salah akhirnya jadi setengah subjektif dan setengah lagi itu adalah mengenai masalah siapa yang ada di posisi yang dirugikan. Ya, kasus-kasus kalau mau ditelusuri makin banyak. Ya, kalau kirim barang online, terjadi kesalahan di kurirnya, siapa yang harus bertanggung jawab? Misalnya, itu case yang sekarang ini lagi banyak. Ya, siapa yang tanggung jawab kalau terjadi kesalahan di kurir? Kurir bertanggung jawab, cuma ganti sesuai dengan asuransi, yaitu maksimal 10 atau 20 kali dari ongkir. Padahal harga barangnya mungkin bisa puluhan kali lebih mahal dari itu. Nah, jadi menarik. Ya, itu ternyata nggak segampang itu. Ya, jadi, saya mau gambarkan sesuatu. Ketika kita bicara sekali lagi ya, customer selalu benar atau enggak, maka sebenarnya buat seorang sales, seorang frontliner, seorang customer service, seorang entrepreneur, the customer is always right. Jawabannya adalah it doesn't matter. Ya, saya tidak setuju dengan buku-buku yang beredar ya bahwa customer nggak selalu benar, kita harus belain produk, kita harus belain karyawan, kita harus belain perusahaan dan lain-lain. Nggak salah. Tapi dalam hidup nyata, dalam transaksi ini nyata ya, it just doesn't matter. Karena apa? Karena customer will always be customer. Ya, jadi, ayo kita lihat bagaimana cara kita handle customer ya dengan baik. Ya, sebelumnya tes. Ya, sebelumnya ada beberapa hal ya yang kita bisa jadiin facts untuk kita jadi satu pertimbangan aja ya dalam kita ketika melakukan bisnis atau ketika kita jualan ya. Oke, yang pertama, perhatikan. Seorang customer, ini adalah hasil survei, nanti kalau mau saya ada sumbernya dari mana, ya nanti saya bisa infoin. Seorang customer yang puas, ya seorang customer yang puas, sepanjang lifetime customer tersebut akan menghasilkan revenue 2,6 kali lebih tinggi daripada customer yang biasa-biasa aja. Customer biasa-biasa banyak ya. Ya beli, ya nggak komplain, ya nggak apa, beli gitu ya. Tapi customer yang puas, sepanjang lifetime customer tersebut akan menghasilkan 2,6 kali lebih banyak revenue
dibandingkan dengan customer yang biasa-biasa aja. Itu yang pertama. Yang menarik yang berikutnya, kelihatan ya, customer yang puas menghasilkan revenue 14 kali lebih banyak. Perhatikan, bukan dari customer yang kecewa, bukan. Tetapi dari customer yang kurang lebih agak kecewa. Kalau customer yang sampai kecewa sama sekali, tentu setelah itu mungkin ya, kemungkinan besar nggak mau lagi transaksi sama kita. Understandable. Tapi ada customer yang kita berikan dia service yang oke, yang hanya di level expected. Itu ya. Dia beli nasi, kita kasih nasi gitu. Dia beli telur, kita kasih telur gitu. Ya mungkin nggak pakai kantong plastik gitu kan. Ya, oke, kita nggak ada salah, tapi dia cuma nggak bisa dibilang puas-puas juga gitu ya. Dibandingkan dengan customer yang puas, itu kita bisa mendapatkan revenue hingga 14 kali lebih banyak. Beberapa fakta berikutnya ya, kita coba lihat ya. Peningkatan retention customer. Ya, customer retention ya meningkat 5%. Bisa meningkatkan revenue dari 25 sampai 95%. Sedangkan yang sebelah kanan ya adalah cost, biaya akuisisi customer baru secara umum ya bisa berapa aja, tapi yang pasti jauh lebih mahal daripada mempertahankan customer yang existing. Nah, ini ada beberapa hal. Ya, kita harus paham bahwa apa? Bahwa customer yang sudah ada itu dipertahankan itu selalu hampir pasti lebih baik daripada mencari customer baru terusan. Ya ibarat kata ember. Ya ember kalau ada bocornya, yaitu apa namanya, kalau diisi air gitu ya, cuma kejar-kejaran aja, kapan penuhnya? Lebih cepat buang airnya atau lebih cepat airnya keluar? Gitu. Jadi customer retention, customer service, customer satisfaction itu harusnya jadi sesuatu yang fokus kita saat ini. Dan tentunya ya kita tahu ya, kalau customer repeat daripada jual baru. Ya itu bahkan nggak perlu dibikin survei. Ya dari akal sehat, dari perasaan, dari pengalaman, dari manapun itu udah pasti kerasa. Ya itu udah nggak usah makan dipikir. Tapi customer yang puas, bukan customer yang tidak puas. Ya, jadi ini beberapa hal yang kita harus sadari ya ketika kita dealing dengan customer. Ya, jadi balik lagi, ya ketika kita bicara mengenai customer akan selalu jadi customer aja. Customer will always be customer. Jadi kalau nggak dari kita, mereka juga bisa dapat dari tempat lain. Jadi kita yang harus sebagai seorang yang jual service atau jual produk, kita yang harus selalu berikan value lebih. Salah satu value lebih yang kita bisa berikan itu apa? Itu kepuasan, pengalaman bertransaksi dengan kita. Nggak ada bisnis, apapun itu, mau B2B, mau B2C, mau B2G, mau yang lain-lain, B2X misalnya, baru ya, itu bisa afford, apa itu, bisa tahan kalau customer-customernya terus kehilangan, terus pergi dari dia. Ya, jadi 1 jam ke depan, ya 45 menit ke depan ini, ayo kita bicara beberapa hal, ya, yaitu apa? Itu bagaimana menangani
Ya, bagaimana menangani berbagai macam customer yang sulit lah kalau bisa kita bilang ya. Jadi ada beberapa tipe, pasti lebih dari 5 lah ya. Pasti lebih dari 5. Nanti akan ketemu customer-customer yang ajaib-ajaib. Gitu ya. Kalau orang bilang begini, ada 100 customer, ada 100 macam juga maunya. Ada 100 macam juga repotnya. Setuju. Ya, tapi ya kurang lebih kita bisa ya bagi-bagikan lah ya. Ini masuk kategori mana, ini masuk kategori mana. Dan dari sana ya kita bisa belajar handle customer seperti apa. Oke, nah sebelumnya ya saya tahu beberapa di antara kita di sini nih ya, beberapa yang hadir ini memang sales-sales. Ya, memang sales-sales yang udah berpengalaman, yang udah malang melintang gitu. Jadi kalau boleh, ya kalau boleh, coba 1-2 tipe dong. Nggak usah cerita case ya. Oh, customer saya lakukan ini itu nggak usah. Tipe aja. Tipe customer yang selama ini kita miliki yang menurut kita agak sulit dihadapi. Itu tipe yang seperti apa? Boleh nggak di-share 1-2 di sini? Sebelum kita lihat yang saya bikin tipenya seperti apa, gitu. Ya coba ya. Sambil saya izin, ya. Kalau nanti tiba-tiba connection saya lompat sebentar nggak apa-apa ya. Saya mau switching ini sebentar. Oke. Aman ya? Oke, sip. Ya boleh ya ditulis ya. Kira-kira customer yang kita hadapi selama ini ada nih ceritanya nih yang sulit nih. Nah itu tipenya seperti apa? Boleh nggak share ke kita nih? Ada? Oh, ada. Coba kita lihat ya. Tipe customer belanja yang selalu compare dengan other competitor dan compare price atau diskon. Oh iya, ada customer yang begitu. Ya, coba ada yang lain nggak? Ada yang lain? Tipe customer yang macam apa lagi tuh yang merepotkan nih kalau sehari-hari kita ladenin gitu. Silakan. Kalau belum, oke, kalau belum kita lanjut ya. Kalau belum kita lanjut. Jadi saya setuju ya tadi kalau orang bilang ada 100 macam customer, ada 100 orang customer, maka akan muncul 100 macam juga customer-nya. Jadi gimana cara handle 100 macam customer? Ya, kita bisa kategorikan. Setuju, kita bisa kategorikan customer jadi beberapa tipe. Nah, tetapi ada beberapa tips di awal ya yang saya coba akan share. Nah, ini bisa kita pakai untuk menghadapi siapapun itu. Baru setelah itu, nanti kita akan masuk dalam 5 tipe yang saya bilang ini ya. Oke, yang pertama, siapapun yang kita hadapi, ya dalam kondisi apapun itu, customer datang, customer via telepon, customer via email, customer mengesalkan, customer goda-goda kita, kalau salesnya mungkin menarik gitu ya, apapun yang terjadi, keep your communication profesional. Apapun yang terjadi, komunikasi yang terjadi itu harus tetap profesional. Ya, ketika kita berkomunikasi dengan customer, bahasa yang kita munculkan tetap harus bahasa yang profesional. Ramah, betul. Harus ramah dengan customer kan? Kalau customer kita bilang dengan bahasa sangat kaku dan baku, mungkin juga susah ya building raportnya ya. Tapi tetap apa tuh? Respect, tetap ada sopan santunnya. Ya itu yang pertama. Paling penting, customer tipe apapun, komunikasi yang kita lakukan terhadap customer itu harus tetap profesional. Ya, mau tertulis
via chat, via WA, via email, ketemu langsung. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, itu mencerminkan brand kita dan brand perusahaan kita. Ya, kalau dalam kelas-kelas komunikasi, saya selalu bilang begini nih, what you do and what you do not do is communication. Apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan, semuanya itu adalah komunikasi. Ya, contoh yang paling jelas tentu adalah kalau kita lagi berkomunikasi, ya, lagi bicara dengan pasangan kita, gitu ya, terutama untuk pria-pria mengerti lah, pria-pria mengerti. Ya, ketika lagi dibilang apa yang salah gitu, what's wrong gitu kan, terus dibilang begini, gak apa-apa. Nah, itu adalah awal daripada satu misteri yang harus diselesaikan. Bukan berarti aman tuh, balik lagi ke pekerjaan kita, bukan gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang tidak kita lakukan dan katakan, itu adalah komunikasi kita dan mencerminkan employer kita, mencerminkan apa istilahnya tuh, brand kita. Ya, jadi yang pertama, kalau sampai harus marah gitu ya, atau sampai harus nyautin gitu ya, it's not worth it gitu, tak perlu dilakukan. Ya, selalu berkomunikasi dengan profesional. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang kita bisa lakukan ya untuk mempertahankan profesionalisme. Apalagi kalau lagi komplain. Ya, ini ada sesuatu yang saya mau sampaikan kepada kita. Kalau kita sales atau kita customer service yang bertemu dengan orang, yang face to face dengan seseorang, dan kita mau keep profesional, jangan lupa dua hal ini. Jangan lupa dua hal ini, yaitu apa? Pertama adalah eye contact. Eye contact menunjukkan bahwa kita menerima apa yang dia sampaikan, kita menerima semua pendapat dia, tetapi kita berada di posisi yang firm. Eye contact. Dan yang kedua adalah usahakan menyebut namanya customer. Kalau kita nggak tahu namanya, ya tentu sebut panggilan yang tepat lah ya, Bapak atau Ibu gitu ya. Itu yang pertama. Itulah cara untuk memastikan komunikasi yang kita lakukan tetap profesional. Yang kedua, ya tentu tapi ya by the way, kalau udah sampai ada customer yang memang udah merepotkan kita dan secara personal kita udah terlibat gitu ya, alangkah baiknya kalau kita tahu namanya ya. Jadi eye contact dan use the name, pakai namanya. Dia mau komplain, dia mau nawar, dia mau nego, dia mau apapun itu, lakukan hal tersebut. Yang kedua, customer macam apapun, ketika kita sedang menghandle dia, tetap calm ya, tetap calm dan collected. Jangan terbawa emosi, apapun itu. Jangan take it personal ya, jangan apa tuh ya, jangan baper kalau bahasa sekarang tuh. Ya, customer is customer is customer is customer, selamanya akan egois. Jadi kalau ketemu customer, jangan baper. Ya, customer kadang-kadang ada ya, banyak ya. Ya kalau kita WA, seminggu baru dibales. Gitu ya. Sebagai sales nggak boleh baper. Waduh, cuman di-read doang. Emangnya gua koran. Gitu ya. Atau bahkan nggak di-read. Jelas-jelas online, tapi nggak di-read. Jangan baper. Gitu ya. Apalagi kalau face to face. Nah, emosi kita nggak bisa halangin. Tapi respon kita bisa atur. Ya. Nah, yang ketiga ya adalah dalam setiap situasi dengan customer. Kalau dia komplain misalnya, atau dia nggak komplain. Jadi nggak komplain. Tapi dia misalkan nawarnya keterlaluan. Ya, harga barang kita, harganya 1.000.
ya kan? Dia nawarnya 500, dapat 2. Denger aja, denger aja, Pak nggak usah beli deh Pak, ini saya kasih 1 deh. Gitu ya, rasanya pengen ngomong seperti itu ya. Jangan, jangan ya. Jadi dalam setiap kondisi, sebisa mungkin ya, semungkin mungkin ya, sedapat dapatnya itu, selalu pilih untuk bangun relationship yang baik dengan customer. Hari ini deal nggak deal itu urusan lain. Ya, urusan kita adalah pemeliharaan hubungan jangka panjang. Saya ngomong di sesi 1 dari bukan sales biasa itu ini. Jualan barang itu gampang. Jual barang itu gampang. Yang lebih susah itu adalah menjadikan seseorang sebagai klien kita. Loh, bedanya apa Pak Gus? Bedanya apa gitu ya? Mungkin yang nggak dengar ya, saya ulang sedikit nih. Kalau cuma untuk tukar barang, tukar uang, itu masih jauh lebih gampang. Daripada apa? Daripada menjadikan seseorang sebagai klien kita. Waktu saya canvassing zaman dulu ya, mungkin akhir tahun awal 2000-an begitu ya, kita canvassing dari satu tempat ke tempat lain begitu ya, masih field sales seperti itu. Saya diajarin ada jurus. Buat yang tahu ya. Tapi jurus Kaipang. Ya, jurus Kaipang itu apa? Jurus Kaipang itu begini. Jadi akhir tahun 90-an itu, ya jadi kan awal 2000-an kan ya, saya mulai karir sebagai sales. Akhir tahun 90-an tuh banyak film-film silat di TV. Gitu ya, film-film silat. Dan film-film silat itu perguruannya banyak ya, ada Shaolin, ada yang lain-lain gitu ya. Salah satunya itu ada perguruan Kaipang. Perguruan Kaipang itu apa? Isinya itu adalah pengemis. Jago silatnya, jago gitu ya. Tapi mereka ada kumpulan pengemis gitu yang memang sehari-hari minta-minta. Gitu. Jadi pada masa itu kita ada teknik sales, jangan dicontoh. Ya, teknik sales yang kita sebut sebagai jurus Kaipang. Yaitu apa? Itu kalau udah kepepet, samperin kliennya dan bilang, Pak, tolonglah Pak, bantuin saya lah Pak, tolonglah Pak, bantulah Pak. Bulan ini kalau nggak capai target, nanti bos saya marah nih. Berhasil nggak? Berhasil. Ada aja yang mau bantuin. Terjadi sales. Terjadi. Tapi, kalau bulan depan, pikir lagi ya, bulan depan, saya balik lagi ke klien itu, dengan jurus yang sama. Pak, tolonglah Pak, bulan ini nggak capai target lagi gitu ya. 2 kali saya nggak tahu. 2 kali saya nggak tahu ya. Tapi saya cukup yakin nggak akan ada ketiga kalinya. Sampai kita kali ketiga, balik ke dia, Pak, tolong lagi, Pak, tolong Pak, gitu ya. Mungkin dia bilang, mungkin kamu nggak cocok jadi sales, cuma kerjaan yang lain aja, gitu ya. Itu jualan. Tetapi kalau menjadikan seseorang customer, itu melibatkan banyak hal. Melibatkan satu, credibility. Yaitu apa? Yaitu seberapa jauh kita mengerti dan bisa menyediakan solusi untuk klien kita. Yang kedua melibatkan apa? Melibatkan reliability. Kalau credibility bicara mengenai bagaimana kita tahu solusinya, reliability bicara mengenai bagaimana kita bisa mendeliver sesuai dengan ucapan kita. Talk the walk, walk the talk. Itu yang kita sempat bahas ya. Jadi seorang sales dalam setiap kesempatan, kalau mungkin, harus fokus menjaga hubungan. Salah satunya dengan active listening. Ini poin nomor 4. Kita sudah sempat beberapa kali cover mengenai active listening. Ya. Active listening itu apa? Ya, active listening itu bukan cuma sekedar mendengarkan. Ya, karena otak manusia itu ternyata minimal ya 7 kali lebih cepat daripada daripada bahasa gitu. Jadi sambil saya ngomong begini, sambil kalian dengerin saya ngomong nih, otak tuh bisa kemana-mana, betul ya? Jujur. Nah, sama ketika kita ngomong dengan klien, ya otaknya coba
dispel dikit, jangan pelantur kemana-mana, ya jangan mikirin hal lain, tapi dengerin dia ngomong apa. Ya ini ada skill yang sulit, percaya saya, sulit sekali dengerin seseorang ngomong tanpa kita mikir hal lain. Untuk fokus kepada dia aja. Nggak segampang itu, Ferguson. Nah, jadi, active listening nanti dipadukan dengan mengajukan pertanyaan yang tepat. Dipadukan dengan body language yang tepat. Yaitu nanti bisa membantu kita apa? Membangun satu raport dengan klien. Yang kedua adalah menjelami sebenarnya apa sih yang dia mau itu. Saya contoh. Ada klien mau beli produk dari kita, gitu ya. Terus kita mungkin buka harga, gitu ya. Entah kita di toko atau via WhatsApp atau mungkin kalau B2B kita lagi dalam meeting, gitu ya, masuk ke dalam satu negosiasi, gitu. Kita bilang, saya harganya dan lain-lain sekian kan. Terus dia bilang nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Oh karena harganya nggak masuk. Kalau kita stop sampai situ, ya sudah selesai gitu. Kita pulang, kita tulis di CRM kita atau kita lapor ke bos kita, klien A si Pak Agus tidak jadi, masalahnya harga. Orang berikutnya nanti mungkin minggu depan, bulan depan atau sales yang baru kita suruh ketemu dengan Pak Agus, dalam bayangan dia masalahnya tuh ada sebenarnya harga. Ya kan? Betul ya? Nah, tapi kalau kita bisa praktekkan active listening, dipadukan dengan bagaimana melakukan probing, bagaimana bisa mengajukan powerful question, ya mungkin kita bisa menggali lebih jauh. Ketika dia bilang masalahnya harga, ya mungkin kita bisa tanyakan sesuatu kepada dia. Boleh tahu Pak, apa latar belakang Bapak bisa ngomong bahwa harga yang kami kasih ini ketinggian nih, soalnya baru Bapak lo yang ngomong, misalnya. Dan dia akan menjelaskan sesuatu. Iya, soalnya kemarin saya mendapatkan penawaran yang mirip dengan harga yang lebih rendah. Itu aja udah bergeser. Masalah dia bukan harga. Kalau nggak ada kompetitor, mungkin buat dia nggak kemahalan. Jadi masalahnya udah bergeser. Dari harga, bergeser ke masalahnya sebenarnya kompetisi. Itu pun kalau kita mau gali lagi bisa. Ya kita bisa tanyakan kepada dia, gitu kan. Sesuatu yang pakai misalnya, gitu kan. Jadi kalau misalnya Pak, harganya saya bisa samain dengan kompetitor yang Bapak bilang itu, apakah Bapak mau ambil sama kita? Tembak aja begitu. Atau kalau mau lebih ekstrim ya, Pak, kalau misalkan saya gratisin buat Bapak, Bapak mau ambil sama kita. Gitu. Ya, tapi untuk lihat aja masalahnya sebenarnya di mana. Dia mungkin akan bilang begini, kalau mau ya udah beres ya. Oh enggak juga, karena selain harga dia lebih rendah, dia juga kemarin kirimin parcel pas Lebaran. Kamu enggak. Loh, saya kan baru kenal Pak. Ya nggak apa-apa gitu. Nah, masalahnya udah geser lagi. Bukan masalah kompetitor. Masalahnya udah bergeser ke relationship. Masalahnya udah bergeser ke concession. Pemberian hadiah. Nah, gimana cara kita bisa tahu sebenarnya masalahnya itu apa? Ya, kita pakai active listening, gabungkan dengan bagaimana kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Pertanyaan-pertanyaan yang powerful. Gali kebutuhan mereka. Ya, kita udah ngomong lah itu berapa minggu yang lalu ya. Kemudian, setelah active listening apa? Nah, active listening, lalu selanjutnya apa? Let talk. Let talk. Dengerin baik-baik. Sales. Bukan yang hebat itu, sales yang hebat itu. Bukan orang yang bisa ngomong panjang dan banyak. Dan ngerti segala macam product knowledge. Dan ngerti segala macam hal di dunia ini sehingga bisa ngobrol berjam-jam dengan klien. Sales yang hebat. Nah, sales yang bisa berbicara sedikit dan kliennya bicara banyak. Di dalam banyak bicara akan ada banyak informasi, akan ada banyak celah, akan ada banyak alasan
Akan ada banyak sekali hal yang kita bisa gali dari sana. Jadi, seorang sales, apapun posisinya adalah let talk. Ketika dia ngomong, setujuin. Makin banyak dia ngomong, makin bagus. Gimana caranya bikin orang ngomong terus? Ada beberapa cara. Yang agak kasar, cara yang agak kasar ya. Bisa kita lakukan apa? Dengan teknik namanya silence. Kalau kita bertanya sesuatu kepada klien, yang tadi ya, Pak, boleh tahu nggak kenapa menurut Bapak harga kita ketinggian? Lalu kita diam. Ketika dia menjelaskan, oh iya karena kemarin ada yang nawarin produknya mirip, tapi harganya lebih rendah. Gitu. Terus kita nggak respon nih, kita diam nih. Iseng-iseng coba sama teman nanti ya, tapi teman yang nggak ikut sini ya. Nanti orang akan punya satu perasaan dalam diri dia. Untuk apa? Untuk merasa dia harus menjelaskan. Karena kalau nggak awkward, canggung. Dia akan terpaksa untuk menjelaskan. Dia akan nambahin sendiri informasi-informasi setelah itu. Apakah itu nanti dia akan bicara mengenai harganya yang tadi, apakah dia akan bicara mengenai relationship yang lain-lain. Itu kita bisa paksa dengan cara seperti itu. Ya, dengan silence. Atau yang kedua, ada dengan limited repetition. Ya, dengan limited repetition, ini juga menarik. Ya, ini adalah bagian dari NLP sebenarnya. Itu gimana? Misalkan dia bilang tadi, iya, saya ada penawaran dari pihak lain yang serupa, tapi harganya lebih rendah. Kita tangkap aja kata kuncinya, 1, 2, 3 kata maksimal. Ya, 3 lah. Kita ambil aja. Oh, ada yang sama tapi lebih murah. Bahkan bukan pertanyaan, bahkan bukan pernyataan, tapi ini adalah satu repetition aja. Dia akan jawab, iya, tapi bukan cuma iya. Dalam program di dalam otaknya itu kan dia akan merasa terprogram untuk memberikan alasan lagi. Nanti kita lakukan hal yang sama lagi. Oh, dia sempat kasih hadiah waktu Lebaran. Dia akan jawab, iya. Dan dia akan merasa compelled. Dia akan merasa harus ngasih jawaban lagi di belakang itu. Nah, ini teknik yang kita bisa lakukan untuk membuat orang terus-menerus bicara. Ya. Kemudian, ya jangan lupa apapun yang dia katakan, dia punya alasannya dia sendiri. Jangan lupa, dia punya alasannya dia sendiri. Kita harus akui hal itu. Ya, jadi kita harus mengertilah point of view dia seperti apa. Jangan menyela, jangan berusaha membetulkan apa yang dia lagi ucapin. Dan satu lagi, tips umum ya, ini masih umum nih ya. Ya, tips umum adalah apa? Fokus pada solusi. Jangan fokus sama orangnya, jangan. Ya, jangan berdebat sama orangnya. Fokus sama-sama, penting untuk cari solusi. Gitu. Daripada ketika dia bilang begini, pelayanan kamu lambat ya. Terus kita bilang, sebenarnya enggak Pak, kita udah punya SOP-nya Pak. Jadi gini loh Pak, kita urut-urutannya dan lain-lain enggak perlu. Dia juga mungkin enggak mau. Ketika dia bilang pelayanan kamu lambat ya, yang kita lakukan adalah apa? Ayo Pak, kita bicarakan gimana cara saya bisa membuat ini lebih cepat buat Bapak. Itu namanya fokus pada solusi. Ya ketika dia bilang, ya, wah saya kecewa gitu kan. Jangan tanya produknya oke kok Pak, baik kok Pak, berfungsi sebagaimana mestinya, nggak ada yang salah, Bapak yang kurang bisa pakainya dan lain-lain, bukan. Fokus pada bagaimana biar Bapak sekarang nggak kecewa Pak. Apa yang saya bisa lakuin Pak? Saya kasih saus kacang misalnya. Kalau pernah nonton filmnya ya, menarik juga itu film tuh. Ada gambaran-gambaran mengenai seorang sales di situ. Ya, jadi 7 ini ingetin baik-baik ya, screenshot, foto atau apapun itu ya, lakukan ini ketika menghadapi klien. Niscaya, bahasanya ya niscaya ya, niscaya ya klien akan bisa dihandle dengan baik. Oke, waktu saya masih ada sisa setengah jam
Jadi saya langsung lanjut ya. Customer yang sulit, kategori nomor 1, yang paling ngawur dulu aja. Ya, saya sebutnya si bully. Ya. Nggak usah dicari. Ya, ini istilah ini saya buat sendiri. Ya, jadi ya kita yang penting pahami aja dulu si bully ini siapa gitu ya. Si bully ini adalah customer yang demanding, customer yang agresif, ya, arogan, ya, tapi kritis. Nah, seringkali pakai kata-kata merendahkan. Ya, kalau kita lagi di restoran, ini kelihatan customer yang apa? Ya kalau saya jadi ikut kelasnya Pak Vitalik kemarin ya, kalau sticknya datang ternyata apa tingkat kematangannya beda dengan yang kita pesan, wah si bully itu ngapain? Panggil manajer, saya mau ngomong sama manajer, kalau perlu panggil owner, itu tipe si bully. Ya, nah, gimana cara menangani si bully ini? Ya, beberapa cara ya. Yang pertama, yang paling pertama, saya udah lihat ini terjadi di mana-mana. Jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Ya, hari ini banyak sekali sales, customer service, pride-nya itu tinggi. Nggak salah, pride tinggi boleh. Tapi jangan pernah terjebak dalam pola agresi dari customer. Luar biasa, jangan. Ya, ketika customer marah gitu ya, ketika customer apa namanya komplain dengan keras, lalu keluar kata-kata yang mungkin menyinggung perasaan, jangan baper, jangan balik agresif. Saya sepanjang karir melihat sales, belum pernah lihat ada customer marah, ditangani juga dengan marah, lalu jadi customer baik. Belum pernah, selalu hilang. Jadi jangan pernah ikut dalam pola agresif customer. Kalau dia bully. Jadi apa? Yang kedua adalah jawab semua keberatan dengan sopan. Ingat poin pertama tadi, keep communication profesional. Nggak ada ambil hati. Dia mau ngomong apapun terhadap kita, pastikan kita bisa pulang, tidur tetap nyenyak. Karena kita nggak sengaja mau jahatin dia. Itu mindsetnya ya. Jawab semua keberatan dengan sopan, apapun yang mereka katakan. Ya, pasang senyum yang paling manis ya. Mereka, customer, ketika dia marah-marah, ini kuncinya. Mereka nggak akan marah selama-lamanya. Jadi akan ada waktunya, tempo kemarahannya itu menurun. Intensitas kemarahannya itu menurun. Itulah saatnya logikanya dia akan bisa bekerja. Kalau dia lagi marah-marah, kalau dia lagi tingkat emosinya tinggi, kita mau ngomong 100 alasan dan paling masuk akal pun nggak akan masuk. Jadi kita lakukan apa? Nomor 2, sopan aja. Iya Pak, saya mengerti Pak. Dia ngomong panjang, udah mulai reda ya, dia lanjut lagi, nggak apa-apa. Ya Pak, saya tetap akan bantu Bapak. Ya. Sampai ada waktunya, timingnya mulai mereda kemarahannya, itu baru waktu kita menjelaskan. Ya, baru waktu kita bicara logika. Jangan sebelumnya. Jangan takut. Jangan pakai tanda kutip mengalah. Ya, dalam artian jangan pasrah gitu ya. Dan minta empati dari mereka. Cara minta empati gimana? Jelaskan kepada dia bahwa kita di sini adalah temannya dia. Siapapun kita, sales kah, customer service kah, entrepreneur kah, ketika bertemu dengan customer yang bully, mau beli atau mau komplain atau mau ngapain, ingetin dia bahwa kita di sini untuk bantu dia. Ya, itu yang harus terus-menerus kita ulang terhadap dia.
Lalu setelah dia tenang, salah atau nggak salah, tapi ini harus setelah dia lebih tenang. Baru kita ucapkan kata sorry alias maaf. Jangan sebelumnya. Ini yang banyak customer service sering salah lakukan. Jadi ketika dia marah, ya ketika dia bilang, saya baru kemarin mengalami hal yang kurang menyenangkan di tempat kamu. Oh ya Pak, kami mohon maaf untuk hal tersebut. Salah. Itu justru akan memancing agresinya dia meningkat. Oh, pelajaran. Ya. Nah, ini. Atau tuh. Jangan pada saat dia marah. Pada saat dia marah, jawab dengan sopan. Baik, saya mengerti Pak. Ada yang bisa kami lakukan buat Bapak. Jangan minta maaf di tahap itu. Setelah dia agak tenang, setelah dia siap untuk cari solusi, salah atau nggak salah, baru kita minta maaf. Ya, untuk bisa melanjutkan pembicaraan, mencari solusi. Ya, jadi hati-hati ya. Jangan customer marah, langsung kita mengalah. Iya Pak, sorry Pak, ampun Pak, sorry Pak, ampun Pak. Jangan, timingnya nggak tepat. Ya, dan ada satu pola, namanya diluting reasons. Kalau orang lagi marah, terutama, dia semakin marah, dia semakin banyak ngomong. Nanti omongan dia itu makin lama, makin nggak masuk akal. Percaya saya, ketika orang marah, dan kita handle dia dengan tenang, dan dia merasa makin lama dia harus makin menjelaskan, ya kita akan lihat sendiri bahwa makin lama alasan-alasan yang dia berikan itu nanti makin lama akan makin nggak masuk akal, makin nggak kuat alasannya. Nah, waktu itulah ya kita bisa minta dia untuk duduk sama kita cari solusinya. Ya. Dan terakhir, customer bully seperti ini keras. Kemungkinan orang-orang yang sangat-sangat dominan, kalau mereka puas dengan kita, mereka akan jadi customer yang loyal. Jadi jangan orang marah-marah, jangan kita takut kabur. Ya minta orang lain yang ngurusin, jangan. Makin dia galak, makin dia dominan, makin kita, oh ini nanti customer loyal gue nih. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, nggak usah di Google, nggak dicari, nggak ada. Ya, si julid. Orangnya kayak apa sih julid? Ya, julid ini macam netizen 62 lah. Semua hal dikomplain. Ya, kalau dia lagi lihat barang gitu ya, kita kasih lihat, ini barang kita gitu ya. Oh jelek ya, Pak itu baru bungkus ya Pak, belum Bapak buka Pak. Oh ya bungkusnya udah jelek, apalagi isinya nanti. Ya, semua barang ada kesalahannya. Kadang-kadang nggak masuk akal. Ya, mau beli mobil, gitu ya. Ini mobil Cina Pak, Pak masih jelek. Kenapa mobil Cina sekarang lagi maju ini itu kan? Nggak gitu. Semua hal komplain, semua hal ada negatifnya. Semua hal nggak pernah ada yang memuaskan. Netizen 62 ya, si julid gitu ya. Nah, kalau ketemu klien seperti ini, mau beli kan susah tuh. Gimana cara kita menanganinya? Yang pertama adalah ngerti dulu satu hal. Orang macam gini, kalau kita nggak siap, nggak usah diladenin dulu. Kasih orang lain. Kenapa? Karena ini akan menyita banyak sekali waktu, dan akan menyita banyak sekali energi. Ya, jadi ketemu dengan orang seperti ini, nggak dulu. Do I really want the business gitu? Do I really have the time and energy untuk hal ini? Kalau ada, go for it. Ya. Yang kedua, ingat dulu satu hal juga. Yang kedua nih, belum nih. Ingat kita nggak bisa memuaskan semua orang. Ingat, yang kita bisa lakukan adalah melakukan yang terbaik aja. Even after kita melakukan yang terbaik, dia pasti tetap komplain kok. Tahu aja, nggak apa-apa. Itu style dia, itu kepribadian dia, itu cara dia cope dengan dirinya sendiri. Ya, jadi kita harus ngerti aja hal itu. Ya, jadi gimana yang harus kita lakukan? Dengerin baik-baik. Ya.
apapun yang dia bilang, pastikan dia merasa diperhatikan. Itu aja kuncinya untuk orang-orang yang si julid seperti ini. Orang-orang yang hobinya komplain. Dia ngomong, wah barang ini nggak bagus ya kualitasnya ya. Kita jangan bilang, enggak Pak, ini bagus loh, terbuat dari material A, B, C, D, grade apa, itu nggak perlu, dia nggak mau dengar. Yang dia mau dengar adalah begini, barang ini nggak bagus ya material. Saya ngerti kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu. Tapi boleh nggak tanya dia sesuatu? Bapak cari ya kualitasnya seperti apa. Dibalik ke dia, jangan dia bilang, ini barang kualitinya nggak bagus, kita debat, bagus kok Pak, ini terdaftar ISO 1, ISO 2, ISO 3, segala macam gitu. Nggak masuk. Yang masuk adalah, saya ngerti kenapa Bapak bisa pikir begitu. Dia happy. Karena komplainnya dia didengar nih, dia benar nih. Baru kita tanya, Bapak cari yang seperti apa? Nanti pilihannya ada dua. Lagi-lagi seperti tadi. Dia ngerti posisinya, oh iya, saya sebenarnya cari yang lebih bagus, tapi ini juga sebenarnya lumayan. Atau dia masuk asal-asal yang nggak masuk akal nanti. Saya cari yang terbuat dari baja. Dan kita nggak boleh dong ngomong begini. Kalau terbuat dari baja berat Pak, Bapak nggak bisa kantongin tuh handphone. Jangan. Oh, saya ngerti Pak, kenapa Bapak mau handphone terbuat dari baja. Saya juga kadang-kadang pengen loh Pak, jadi supaya kalau jatuh nggak rusak, kalau kelindes truk masih utuh gitu ya. Ituin aja. Terus baru tambahin. Tapi kira-kira kalau dari baja, kekurangannya apa ya Pak ya? Jadi ngomong, iya betul, harus dari baja tapi ringan. Nanti dia akan sadar sendiri, omongan dia makin lama makin keras akal. Ya, nggak perlu bela diri. Tadi saya sudah bilang, karena akan dapat komplainan baru lagi aja kalau bela diri. Percayalah. Ya. Lalu, dia kan komplain banyak sekali. Usahain, kalau bisa, ya cari satu dari 10, dari 20 gitu ya, komplain yang menurut kita bisa handle. Tadi dia komplain materialnya, tadi dia komplain apanya, nanti pasangnya susah, nanti ini, nanti itu. Yang ketiga kita bisa handle. Kalau saya ngerti Pak, memang barang sekarang harus bisa dengan mudah dipasang ya. Tapi Bapak jangan khawatir. Saya akan bantu Bapak pasangin. Atau SIM card misalnya ya. Saya akan bantu Bapak pasangin SIM card-nya di sini sampai selesai. Satu aja dari 10-15 komplain yang dia kasih, kita bisa handle, dia akan sangat puas. Ya, jadi ingat, nomor 3, dia harus tahu kita dengerin semua hal yang dia omongin. Jangan bela diri, nomor 4. Dan nomor 5, translate aja kalau bisa. Kalau bisa ya, solve problem dia satu itu. Maka si julid akan happy sama kita. Ya. Dan saya tahu ini sangat melelahkan. Saya tahu sangat lelah sekali, tapi selalu tersenyum. Ya, inilah. Ya, si julid kalau udah ngomong, muka kita ditekuk, makin kesel dia. Jangan. Nah, ada si bully, ada si julid, siapa lagi? Ada si pelin-pelan. Jadi customer menarik. Biasanya ini kejadian sebelum closing. Ini biasa kejadian sebelum closing ya. Hobinya apa? Hobi nanya terus. Ya. Counter handphone. Semua merek ditanyain. Satu merek ada 3-4 model. Semua ditanyain. Dari yang harga 900.000 sampai harga 19 juta, semua ditanyain plus minusnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, dapat apa aja, semua ditanyain. Untuk customer seperti ini, yang pertama pastiin dulu, ini bukan kompetitor lagi nyari info, ya usahain lihat itu. Yang kedua, jangan sampai ini adalah Mr. Shopper. Kalau ini benar-benar customer, ya ayo kita ladenin dengan baik. Ya, cara gimana? Satu, ya jangan lama-lama. Ya ini biarpun mereka biasanya sopan, ya tapi itu lama gitu. Selalu ada waktu yang harus kita buang buat ngurusin orang-orang seperti ini. Dan kalau ujung-ujungnya nggak beli, ya
biasa mengorbankan emosi kita juga tuh. Nanya panjang, email-emailan berbulan-bulan gitu, terakhirnya bilang nggak jadi Pak. Gitu ya. Emosinya naik ubun-ubun, gitu ya, jangan ya. Jadi selalu yang pertama adalah apa? Tetap ketika muncul satu keberatan, selalu validasi dulu. Ya. Setelah kita jelasin sesuatu, ya, misalkan balik ke handphone, ya kita jelasin Pak ini handphone bagus, fiturnya ABCD. Terus dia bilang nih, mau lihat yang berikutnya. Jangan langsung dikasih. Oke Pak, saya ambilin yang berikutnya Pak ya. Nih, lihat yang ini. Karena nanti setelah itu dia akan bilang, saya mau lihat yang berikutnya. Jangan. Temu klien seperti itu. Kasih dia satu barang. Dia lihat barang tersebut. Dia mau lihat barang berikutnya. Tanya, apa yang Bapak cari di dalam handphone berikutnya? Supaya saya bisa kasih yang lebih tepat untuk Bapak. Diarahkan, difokuskan. Kalau enggak, satu toko, semua ditanya. Kalau kita jualan snack, 30 macam snack, semua ditester sama dia. Rugi lama-lama. Ya, jadi ditanya, Bapak cari yang seperti apa? Kalau dia mau snack, Bapak cari snack manis, pedas, atau asin. Kita ada semuanya. Saya tinggal arahin Bapak aja. Oh, saya nggak tahu, saya mau yang paling enak aja sih. Jadi saya belum tahu pedas, asin. Best sellernya mana? Kasihlah ke dia. Jangan mau ngeladenin semua permintaan mentah-mentah. Kita pasti akan meladeni, pasti harus meladeni. Tetapi jangan mentah-mentah. Ketika kita udah kasih lihat satu, dia mau lihat yang lain, tanya, validasi. Bapak masalahnya di mana? Di hargakah? Atau di feature? Atau di kualitas? Atau di masalah dia Indian atau nggak Indian? Misalnya kalau mau lihat mobil. Cari tuh satu poin yang sebenarnya buat dia lebih penting dari yang lain. Itu adalah untuk menghadapi si pelintan itu. Ya, jadi tetap belajar, tetap harus cari tahu powerful question, gimana cara untuk tahu hal tersebut ya. Nah, sama seperti sebelumnya juga. Powerful question biasa akan larinya ke diluting reasons. Ya, jadi pakai powerful question untuk tahu itu tadi diluting reasons-nya apa, kerjain di sana. Ya, jadi jangan mentah-mentah, karena kuncinya itu aja. Jangan mentah-mentah semua yang dia mau. Kalau udah, trial closing. Ingat, ngeladenin customer, membangun hubungan baik sangat penting. Tapi ya jangan terus-terusan berada di tempat yang sama. Trial closing. Bisa dengan banyak cara. Buat si pelin-pelan, ya, namanya juga pelin-pelan ya. Dua hal yang enak kita bisa lakukan adalah apa? Kalau kita punya extra something, kita bisa pakai concession. Itu kita bisa bilang begini, kalau Bapak jadi ambil yang ini, ya kan? Si pelin-pelan biasanya masalah dia tuh ini, nggak mau rugi biasanya. Ya, jadi kalau kelihatan dia yang tipe yang nggak mau rugi, kita bilang kalau Bapak jadi beli yang ini, kita ada sesuatu nih, apa nih? Bonus apa yang kita bisa kasih ke dia nih? Apakah kalau beli handphone dapat screen protector, atau kalau beli apa namanya makanan dapat buy one get one gitu kalau makanan gitu ya, atau kalau yang lain dapat boneka atau anything, souvenir atau extra service, jasa cuci, kotak yang bagus, anything. Kalau kita ada something yang kita bisa kasih, orang pelintang ini jangan tahu dulu di awal, kasihnya di belakang. Jangan dia begitu datang, dia nanya 2-3 kali, kita udah langsung bilang, nanti bisa dapat diskon loh Pak. Jangan. Orang pelintang jangan dikasih diskon di awal, kasihnya paling akhir. Make sure untuk dia bisa cepat closing. Atau, kalau kita nggak punya concession, kita nggak punya barang yang bisa dikasih, kita bisa pakai urgency teknik. Yaitu apa? Itu gini, Pak, harganya ya Pak ya, cuman meningkat sampai hari ini loh Pak. Besok, kalau lihat billboard properti ya,
Hari Senin harga naik. Ya, tiap Senin aja naik. Gitu. Nah, ini sesuatu yang kita bisa pakai. Itu hari Senin harga naik. Itu iklan ditujukan buat siapa sih? Kalau properti itu ditujukan buat si pelin-pelan. Orang yang punya uangnya, pengen, tapi ragu-ragu. Aduh, kalau beli di daerah sana, jauh banget ya. 10 tahun naik gak tuh harganya? Ragu-ragu deh. Naik mobil, lihat billboard, hari Senin harga naik. Oh, Senin aja udah naik. Ya udah sekarang beli. Orang pelin-pelan, si pelin-pelan ini handle dengan concession atau dengan urgency. Atau dengan teknik lain juga boleh. Ya, teknik lain juga boleh. Tapi dua yang sangat bisa dipakai itu dua ini. Ya. Oke. Berikutnya nih ya, sudah hampir terakhir nih. Si rempong. Nah, ini ya, klien yang apapun yang dia lakukan gitu ya, repot aja. Minta semua hal disiapin, karena dia klien gitu ya. Belinya es teh gitu ya, kalau kita buka kedai gitu ya, belinya es teh, tapi dia minta password wifi. Dia minta sofa. Dia minta kertas. Dia pinjem pen. Minta air putih. Tap water gratis jadinya. Dia minta agar jangan tutup dulu jam 9 malam karena dia masih nungguin teman. Padahal belinya cuma es teh. Gitu. Ada aja. Gitu ya. Belinya kalau kata si Pak Jonathan tadi mana kata Pak Jonathan? Belinya dikit gitu ya. Lalu komplain gitu. Mintanya banyak gitu. Tadi mana kata Pak Jonathan? Saya lihat. Ya, customer benar atau salah tergantung belanjanya katanya gitu. Saya setuju. Ya, ini belanja udah dikit, repotin lagi ya. Ya udah, gimana cara nanganinnya? Ya. Yang pertama adalah kalau ada begini-beginian tuh ya, sama seperti si bully tadi, jangan langsung mengalah. Ya, jangan langsung mengalah. Ya, tetap kadang-kadang dia bisa begini nih. Dia lagi pesan es teh duduk gitu ya. Terus di depan ada antrian, dia nggak mau ngantri lagi, dia langsung pesen ke belakang gitu. Kalau beli makanan misalnya gitu ya. Nah mungkin customer lain udah terserah boleh kasih dia dulu. Kita jangan langsung mengalah gitu. Yang kita perlu lakukan adalah ambil hati dia. Ucapkan terima kasih untuk semua hal yang dia lakukan. Ya, thank you Pak, udah nunggu. Utamanya biasanya menunggu. Ya, terima kasih Pak, udah sabar. Ya, kalau untuk yang seperti ini, karena dia merasa dia benar, ya kita jangan terlalu cepat merasa kita salah. Gitu ya. Jadi ucapkan terima kasih untuk semua hal yang dia lakukan dan pastikan dia pasti dapat layanan minimal yang sama dengan orang lain. Kalau bisa lebih. Ya, tapi harus disampaikan dengan baik. Ya, waktunya nih. Nah, kalau ternyata tadi ya, ternyata lama itu ternyata salah kita, jangan segan-segan minta maaf. Ya, tapi kalau enggak, ya enggak perlu harus langsung minta maaf. Ucapkan aja terima kasih untuk semua hal yang dia lakukan. Nah, ini menarik. Ya. Dan berikan dia pilihan. Kalau dia mau dilayani lebih baik, kalau dia mau dapat yang lebih baik, gitu ya, kita akan lakukan buat dia. Tapi mungkin dia harus melakukan sesuatu hal lain. Apa? Nunggu misalnya. Atau mungkin balik lagi hari lain. Tapi kalau memang kita mau kasih dia pilihan untuk balik lagi hari lain, pastikan kita ngomong sama dia. Servis yang kita akan berikan kepada dia, itu lebih daripada yang akan dia dapatkan sekarang. Jadi si rempong ini nggak marah-marah, tapi merepotkan. Jadi yang kita perlu lakukan adalah apa? Ambil hatinya. Satu lagi, ya masih macam-macam ya, tapi satu lagi yang saya kasih nama si sotoy aja lah. Si sotoy itu yang udah keliling-keliling semua tempat nawar gitu, belum beli-beli gitu ya. Kayak apa orangnya gitu ya. Orangnya merasa paling tahu. Kadang-kadang emang tahu, ya. Tapi biasanya nggak segitunya juga, biasanya. Tapi malah diri paling tahu, ditawarin apapun dia udah ngerti. Ya, dan yang pasti banyak bicara.
Ya, jadi kita ngomong apapun, kalau berbeda sama dia merasa dia benar. Gitu. Jadi hati-hati dengan orang seperti ini. Yang pasti jangan didebat, percuma. Ya, yang kedua adalah mengerti bahwa si sotoy ini orang yang udah nanya kiri kanan, informasinya dia dapat dari kiri kanan kan sebenarnya. Ya sebenarnya begitu kan ya. Kuncinya tuh di egonya. Masalahnya tuh di ego. Ya, masalahnya tuh di harga dirinya dia. Jadi apa? Jadi kalau dia ngomong sesuatu yang kita rasa, oh ini benar nih, jangan lupa puji dia. Oh iya Pak, benar Pak. Oh, Bapak tahu banyak banget. Oh iya, saya 10 tahun kerja di industri ini. Saya 15 tahun mempelajari hal ini. Wah, luar biasa Pak, top. Yang tulus tapi pujinya ya. Puji mereka dengan tulus. Lalu apa? Kalau mereka salah ngomong, kan kita yang jualan, kita tahu yang benernya apa. Jangan sampai kita yang jualan, terus kita yang nggak tahu benernya apa. Itu dulu ya, pastikan ya. Tapi kalau sampai mereka berbeda pendapat dengan kita, jangan langsung bilang mereka salah. Jangan. Tetapi tetap puji mereka. Yang misalkan, ya dia bilang nih, wah ini kan bisa begini-begini ya. Ternyata kita nggak bisa begitu ya. Kita tetap puji dia dulu. Ya kita tetap bilang, wah Bapak tahunya detail sekali ya Pak ya. Nah, lalu difokuskan khusus ke case ini. Biasanya sih benar gitu Pak. Nah, biasanya. Jadi dia udah benar dulu. Tapi khusus untuk yang ini, sebenarnya dia agak beda Pak. Baru jelasin. Ya, kalau si sotoy kamu bilang, oh enggak Pak, yang ini nggak gini, yang ini lain. Pergi dia ke toko yang satu lagi. Jadi tetap puji dia dulu. Oh ya benar Pak. Even kalau kita jual jasa, gitu ya. Oh ya benar Pak. Biasanya memang begitu seperti itu. Bapak tahu banget pasti sering ya Pak ya. Baru kita bilang, khusus yang ini, cuman memang ada sedikit beda Pak. Bedanya di sini nih saya kasih tahu. Nah, dia lalu merasa kita nambahin pengetahuannya dia lagi untuk dia nanti pakai di toko berikutnya. Ya, jadi kuncinya di ego. Ya, kuncinya di ego. Ya, mereka butuh dilayani, mereka butuh didengarkan, ya. Dan hati-hati. Ya, karena kadang-kadang dia ngomong panjang lebar kiri kanan, begitu banyak hal yang dia ngomongin, tujuannya ujung-ujungnya apa? Dia mau bilang, gue tahu di harganya nggak segini. Hati-hati. Ya, ini aja. Jadi 5 tipe customer yang sulit. Yang lebih sulit ada nggak? Ada. Yang kayak kata Buria nih, customer yang nggak baca deskripsi, nyebelin ya. Iya, nah kita harus handle dengan cara-cara prinsip-prinsipnya yang tadi kita udah tahu. Lihat apa yang harus bisa kita lakukan buat dia. Kalau dia selalu compare, apa yang kita bisa lakukan. Kalau dia introvert, gimana kita mengembangkan percakapan. Nah, dari tadi kita diskusi ini, ya banyak sekali hal-hal yang kita pasti, sorry, paling sulit customer yang nge-ghosting. Aduh, ini pengalaman pribadi nih kayaknya nih. Ya memang customer nge-ghosting sakit hati banget ya. Jelas-jelas online. Ya di WA-nya online, di LinkedIn online, sampai di Instagram juga lagi is online. Tapi kok kita WA, kita DM, kita apa nggak dibales ya? Ya, ini suka duka seorang sales lah ya. Jadi semoga ya beberapa hal ya, beberapa tips dan trik yang kita diskusikan sore hari ini, ya mungkin 5 kita bisa cover hari ini ya, tapi ada tadi sempat saya munculin prinsip-prinsip dasar yang kita bisa lakukan untuk customer apapun yang dia ini ya, apapun yang dia lakukan, ya key to professional customer handling ini akan jadi sesuatu yang penting buat kita sebagai frontline. Terakhir, customer is always right. Ya, kalaupun ingat customer dalam posisi yang nggak benar, anggaplah kita udah sepakat jadi posisi yang not always right,
Ingat satu hal, customer service, bukan CS, bukan sekedar CS maksud saya, tapi layanan yang kita berikan buat dia is never. Jadi customer pasti benar atau salah, doesn't matter. Kita harus tetap memberikan the most excellent, the best customer service terhadap mereka. Oke, thank you. Ya, thank you semuanya ya. Wah, cepat sekali waktu di hari ini, 1,5 jamnya nih, lewat dikit sekali. Ya, oke, thank you semuanya. Ya, saya balikin kepada Priscil. Silakan Priscil.